Inilah manifest daftar penumpang pesawat yang jatuh yang dikatakan ada dua orang utamanya Wagner, yaitu Prigozhin dan Dmitry Utkin. Keduanya adalah bagian dari 7 pejuang Wagner yang sekarang jadi Phantom, jadi Shadow, atau jadi Ghost. Apapun itu, pertanyaan selanjutnya adalah, Wagner di Afrika setelah kematian Prigozhin bagaimana? Kita ke Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah. Masyarakat di negara itu harus bekerja sangat keras. Kalau tidak bekerja hari ini, tidak bisa makan hari ini. Semua orang harus cari makan sendiri karena tingkat kemiskinan yang parah di sana. 80% warganya tidak ada listrik. Juga 70% warga di bawah angka kemiskinan. Di Republik Afrika Tengah juga tidak ada turis dan hanya sedikit kantor embassy, duta besar negara lain. Semua negara memperingati agar warganya jangan berkunjung ke negara Republik Afrika Tengah karena tidak aman. Banyak bandit, perampok bersenjata. Selama puluhan tahun, lawless, negara tak berhukum. Hukum rimba adanya di sana. 100 tahun yang lalu, wilayah ini adalah koloni Perancis yang dikelola oleh swastanya Perancis. Perusahaan swasta Perancis ada lebih dari 80-an jumlahnya di sana. Mengambil getah karet dan juga berbagai hasil kebun. Berburu gading gajah, tempat berburu berbagai binatang Afrika. Pertambangan, terutama emas. Itulah yang mereka koloni. Perusahaan Perancis tersebut memperlakukan warga setempat layaknya budak. Semuanya kerja paksa di bawah ancaman laras senjata atau pedang. Warga hampir tidak mendapatkan apa-apa, di mana rata-rata usia penduduk kala itu tidak lebih berusia 40 tahun. Meninggal dengan berbagai alasan kesehatan atau dibunuh atau terbunuh karena kerja paksa. Yevgeny Prigozhin, pemimpin pasukan tentara bayaran Wagner Group, dilaporkan tewas setelah berada di dalam pesawat yang jatuh pada Rabu 23 Agustus 2022 kemarin. Kantor berita milik negara Rusia, TASS, mengutip otoritas penerbangan Rusia, Rosaviatsia, menyebutkan pria berusia 62 tahun itu terdaftar dalam manifest penerbangan sebagai penumpang dalam pesawat pribadi yang melakukan perjalanan antara Moskow dan Saint Petersburg. Kita bahas kejadiannya terlebih dahulu. Wagner memiliki 2 pesawat jet pribadi yang sama dan hari itu keduanya konvoi dalam perjalanan dari Moskow ke Saint Petersburg. Dalam perjalanan di udara baru 30 menit, di ketinggian 26.000 kaki, pesawat yang diduga ada Prigozhin meledak di udara. Pesawat menukik vertikal lurus ke bawah setelah ledakan yang bisa juga dikatakan tembakan atau serangan yang menyebabkan pesawat terbakar dan meledak. Kemudian jatuh vertikal dan terbakar di daerah Tver Oblast. Pesawat tersebut jatuh, meledak, terbakar, terhempas di tanah memang unsurvivable atau tidak ada yang bisa survive. Pesawat kedua yang terbang bersamaan 30 menit kemudian mendarat dengan selamat di Moskow. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita asumsikan pertama, memang Prigozhin ada di dalam pesawat tersebut karena manifest penumpang namanya ada di pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian teori konspirasinya adalah Putin yang mengeksekusi. Ini ramai dianalisa oleh intelijen barat. Asumsi kedua, Prigozhin selamat ada di pesawat kedua. Tindakan penyerangan atau assassin operation itu memang dieksekusi atau diperintahkan oleh Putin. Asumsi berikutnya, permainan drama Kremlin untuk menshadowkan Wagner yang sudah terlalu terbuka gerakannya dan mudah dibaca lawan, terutama CIA, Amerika, dan sekutu barat Eropa. Pemimpin Wagner, Prigozhin di Afrika, di Burkina Faso dan di Mali akan merekrut tentara tambahan Wagner untuk Afrika, untuk mempertahankan Niger dari serangan negara-negara ECOWAS, Afrika Barat. Jangan-jangan Prigozhin masih di Afrika. Apapun itu, sejak saat ini Prigozhin presumed dead, hilang, jadi shadow, atau memang jadi debu. Tidak ada lagi Prigozhin di dunia ini, moksa. Analisa terkuat adalah Prigozhin memang sudah tidak diperlukan lagi. Prigozhin dipakai sampai Kremlin tahu siapa saja pengkhianat di Moskow. Sebagai hornet nestnya, strateginya Putin. Setelah itu Prigozhin sudah tidak dibutuhkan lagi dan ini memang ciri Putin. Sisi dark side-nya Putin. Oligar yang tidak patuh misalnya. Sudah belasan yang mati bunuh diri atau kecelakaan dalam 20 tahun terakhir kekuasaan Putin. Bunuh diri dan kecelakaan keduanya adalah typical execution-nya Putin. Sementara Wagner, tugasnya dalam 2 bulan ini cukup jelas. Berada di Belarusia menggalang kekuatan untuk Polandia dan berada di Afrika untuk Guinea, Mali, Burkina Faso, dan Niger. Lalu operasi senyap ke Chad sampai Sudan. Akan ada terus kudeta di negara jajahan Perancis, Frankafrik. Kita ingatkan sahabat semua, ketika pertemuan negara Afrika dan Rusia atau Rusia-Afrika Summit 1 bulan yang lalu, 27-28 Juli 2023, Prigozhin selalu berada di ruangan pertemuan negara tingkat tinggi tersebut. Dia
Dia berbicara dengan kepala negara Afrika layaknya pejabat resmi Rusia. Apakah itu bagian dari sandiwara Putin untuk mengatakan bahwa mereka dekat? Atau memang mereka sangat dekat? Itulah drama Kremlin yang jauh lebih menarik dari drama Korea yang mulus-mulus mukanya seperti patat bayi. Drama Kremlin lebih tidak tertebak. Tak bisa diduga endgamesnya mau kemana. Yang jelas, ura! Inilah manifest daftar penumpang pesawat yang jatuh yang dikatakan ada 2 orang utamanya Wagner, yaitu Prigozhin dan Dmitry Utkin. Keduanya adalah bagian dari 7 pejuang Wagner yang sekarang jadi Phantom, jadi Shadow, atau jadi Ghost. Apapun itu, pertanyaan selanjutnya adalah Wagner di Afrika setelah kematian Prigozhin bagaimana? Kita ke Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah. Masyarakat di negara itu harus bekerja sangat keras. Kalau tidak bekerja hari ini, tidak bisa makan hari ini. Semua orang harus cari makan sendiri karena tingkat kemiskinan yang parah di sana. 80% warganya tidak ada listrik. Juga 70% warga di bawah angka kemiskinan. Di Republik Afrika Tengah juga tidak ada turis dan hanya sedikit kantor embassy, duta besar negara lain. Semua negara memperingati agar warganya jangan berkunjung ke negara Republik Afrika Tengah karena tidak aman. Banyak bandit, perampok bersenjata. Selama puluhan tahun, lawless, negara tak berhukum. Hukum rimba adanya di sana. 100 tahun yang lalu, wilayah ini adalah koloni Perancis yang dikelola oleh swastanya Perancis. Perusahaan swasta Perancis ada lebih dari 80-an jumlahnya di sana. Mengambil getah karet dan juga berbagai hasil kebun. Berburu gading gajah, tempat berburu berbagai binatang Afrika. Pertambangan, terutama emas. Itulah yang mereka koloni. Perusahaan Perancis tersebut memperlakukan warga setempat layaknya budak. Semuanya kerja paksa di bawah ancaman laras senjata atau pedang. Warga hampir tidak mendapatkan apa-apa, di mana rata-rata usia penduduk kala itu tidak lebih berusia 40 tahun. Meninggal dengan berbagai alasan kesehatan atau dibunuh atau terbunuh karena kerja paksa. Dalam 5 tahun ini terjadi perubahan yang sangat berbeda karena ada sekelompok mercenaries sangar bernama Wagner di sana. Kita tahu Wagner adalah milisi swasta binaan Departemen Pertahanannya Rusia, terkenal berani, sangar, dan brutal dalam prestasi mereka di Suriah dan Ukraina. Wagner yang melakukan banyak dirty work-nya Presiden Putin. Namun berbeda di Afrika dan di Crimea. Strategi berbeda karena di Afrika, Wagner buat uang. Wagner make money in Afrika. Wagner menguasai tambang berlian dan tambang emas di Republik Afrika Tengah. Langkah pintar Putin yang pinjam tangan mercenaries Wagner yang bukan hanya jago perang, namun jago untuk membuat uang. Lalu, apakah Wagner memerlukan Prigozhin untuk mengelola Afrika? Kalau sudah jadi debu Prigozhinnya, apakah Wagner menjadi lemah juga? Apakah Kementerian Pertahanan Rusia tidak memakai Wagner lagi sebagai PMC, Private Military Company? Masih ada Ridat PMC misalnya yang juga sangar dan 7 lagi PMC binaan Department of Defense Rusia. Atau pemuda yang dijuluki Hero of Russia akan jadi pemimpin Wagner yang baru. Siapa dia? Apakah Anton Zelizarov yang akan menjadi Chief of Command-nya Wagner sekarang? Pastinya terserah Putin. Namun siapa Anton Zelizarov? Anton, call sign-nya, nama sandinya adalah Lotus. Seperti halnya Dmitry Utkin, nama sandinya adalah Wagner. Adalah pemuda kelahiran 1981 dari daerah Rostov, lulusan Akademi Militer Suvorov yang masuk jajaran tinggi milisi Wagner. Dalam gosip di Telegram Dunia Intelijen, nama Zelizarov sudah jadi bahan diskusi karena beberapa operasi masif yang dilakukan Wagner aktivitasnya bertambah dalam beberapa hari ini. Anton Zelizarov memiliki panggilan Hero of Russia karena perjuangannya di Ukraina yang gagah berani memimpin di lapangan terdepan dan berhasil menaklukkan Donbas dan menguasai kota tambang garam Soledar di Ukraina dengan strategi jenius. Bukan hanya taktik perang yang jenius, namun irit logistik dan tetap mempertahankan tambang garam tersebut jadi bagian cash mesin Wagner dan Rusia tentunya. Zelizarov punya latar belakang yang liar, sama liarnya seperti Prigozhin yang preman dan kriminal sampai pernah dipenjara 8 tahun. Anton Zelizarov pun pernah dihukum penjara 3 tahun karena disersi militer, tempat dedikasinya sejak tahun 2003 di Divisi Airborne karena membuat perusahaan swasta militer yang akhirnya diakuisisi bergabung dengan Wagner di tahun 2016. Dan Anton adalah salah satu orang penting di Wagner dengan call sign Lotus number M1036. Pengamat intelijen mengatakan bahwa Zelizarov merupakan orang terpenting di Wagner Belarusia saat ini yang bolak-balik mengatur Wagner di Afrika. Sebagaimana kita ketahui struktur kepemimpinan Wagner
Wagner sangat tertutup rapat. Jadi ketika adanya pemimpin baru di Wagner, tetap tidak akan ada pengumuman resmi dari pihak manapun, namun dipastikan pasti garis lurus ke Kremlin. Wagner akan terus berperang bagi pemerintah Putin karena beroperasi di daerah abu-abu yang tidak bisa negara lakukan, terutama di Afrika. Bahasa militernya adalah plausible deniability atau dipakai oleh Rusia untuk penyangkalan yang masuk akal. Bahasa diplomasinya Putin banget ya. Kita tahu Wagner adalah unit perang special force yang berdiri sendiri dan bebas melakukan apapun, yang penting tujuan Rusia tercapai. Wagner sangat lincah dan dinamis, berbeda jika menggunakan struktur militer yang terlalu kaku struktur hierarkinya. Pastinya kepemimpinan Wagner di benua Afrika sangat penting perannya bagi Rusia untuk melebarkan lingkar pengaruhnya di dunia penghasil sumber daya alam, terutama mineral berharga seperti berlian, emas, oil and gas. Sahabat, kalau mendapatkan informasi mengenai Rusia di Afrika begini, selalu aja kebayang Wakanda dengan vibraniumnya yang dirampok ya. Itu gue sih.